hilang, mereka bertukar nyawa aja di area river. Iya, tapi kalau kita lihat dari sisi minimapnya tadi, ternyata anti-match main cukup jauh, berada di area jungle di arah kanan atas dan membuat anti-match pun harus balik karena dia tahu ini pergerakan dari Alter Ego, mereka bisa aja langsung ngecek area boost. Dan meskipun dia tadi sempat ngelakuin cutting, tapi tetap aja anti-match butuh banget untuk join the team fight dengan beberapa pemain dari EVOS Legend. Karena kalau kita ngelihat memang One-nya ngedapetin satu, Rasinya tumbang, tapi dia pun harus menukarkan nyawanya tadi Pak Pulung. Iya, sayang banget Persik. Ada Pai di sana, mereka tidak memiliki auto turret lagi di bagian bawah. Namun Phantom Execution, Tonros juga pancernya. Hei, ada satu miss move lagi yang dilakukan dan Persik menjadi korban di sana. Di mana sekarang coba kita lihat. Ada satu keunggulan yang dimiliki. Satu dari luar main berhasil langsung dikeluarkan begitu aja. Ada pergerakan dari Ahmad, ditembakin begitu aja. Mereka terus maju ke bagian depan. Satu auto turret di bagian tengah akan menjadi korban tambahan harusnya dan bener aja. Cycling Eagle-nya diaktifkan. RKT nggak kuat melawan untuk berapa puluh orang yang dimiliki oleh Alter Ego, itu layaknya. Wow, ini mengerikan sekali Cimomo. Iya, dari Alter Ego mereka tahu mid turret itu menjadi mid yang turret yang benar-benar krusial banget. Mereka keluarin dual manipulation, mereka keluarin tone upper memory juga dari seorang Ahmad. Emang juga mereka pengen make sure gitu loh, turret di area mid ini kita nggak boleh sia-siain. Iya. Dan bahkan Rasi bener-bener dia agresif banget pakai circling eagle-nya langsung numbangin Rek juga Pak Pulung. Coba lihat Rasinya 216 emblem udah support pula. Ini cuannya bakal banyak. Dia mau roamer juga cuannya banyak banget ya. Setuju banget. Dan untuk di top lane lihat bagaimana pergerakan dari Alter Ego di sini, mereka selalu bermain secara bersamaan. Benar sekali, ada 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Mereka mencoba untuk mengharas langsung masuk ke dalam pertahanan dari EVOS, tapi masih selamat dari 2 player EVOS Legend. Hanya saja Turtle udah dicolek. Dari minimap kita lihat ada pergerakan dari Persik, telat nggak sempat untuk bisa melakukan aksi pencurian terhadap Turtle tersebut. Iya, sementara kalau kita lihat di sisi bawahnya ini Clover masih coba untuk nge-clear minion dan bahkan Pai menahan 2 pemain dari EVOS Legend di area bawahnya, yaitu di mana Rek juga berusaha untuk nih ngumpet terlebih dahulu cari momentum, tapi ternyata Pai bakal coba untuk membuka Braver Fighter mengarah ke arah Clover. Kini memaksa Clovernya untuk menggunakan satu Brilliant of Order dan bahkan lihat Reknya kalau coba untuk memukul mundur Persik masih bisa untuk coba membackup juga, namun tidak ada team fight yang benar-benar komit dari kedua tim Pak Pulung. Yap, dari minimap kita lihat anti-match-nya 1, 2, 3, 4 hero di belakang sana siap untuk langsung mendapatkan. Dan sekarang untuk anti-match-nya udah gak kuat lagi, Persiknya berhasil kabur. Ada Rasi dan juga Sally Boy yang langsung mengejar habis-habisan langsung ke arah Persiknya. Masih bisa selamat, cuman untuk Alter Ego ini agresifnya super parah ya. Super parah. Ini Sally Boy aja tadi itu untungnya kalau masih Sally Boy yang dulu dia pasti akan tembusin terus. Enggak, dia tapi udah mundur, ngerem udah belajar ya. Dan Sally Ngerem. Boy kali ini cukup satu saja anti-match yang tumbang dan bahkan tidak mau diteruskan juga oleh Alter Ego Sport. Tapi aku setuju banget Pak Pulung, ini Alter Ego mereka memang maksimalin banget dari early-nya. Mereka tahu mereka punya Matilda, mereka tahu mereka punya Eve, dan bahkan bisa dibilang Sally Boy pun bermain dengan sangat agresif Pak Pulung. Benar sekali, mereka dengan konsel yang udah diaktifkan. Ada satu inner turret di bottom lane yang mereka tuju, cuman sekarang ejectornya malah melempar Pai mendekati langsung ke arah inner turretnya. Ada One dengan satu entropi yang udah diaktifkan, tapi piring tetangga yang udah dilemparkan itu sakit banget. Brave Fighter-nya langsung dipukulin aja, udah ada Chaos Assault dari Clover langsung dikeluarkan begitu aja, nggak kuat lagi Pai-nya karena ada magical damage yang masuk langsung ke arah perut yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Benar, sementara di sisi lain lihat Sally Boy yang mencoba untuk ngerusuk ke arah seorang anti-match dan Rasi kali ini masih mencoba untuk membackup, tapi ini bakal menjadi buying time yang cukup banyak untuk seorang Ahmad dalam mendapatkan turret yang keempat untuk tim Alter Ego Esports. Dan bahkan mereka langsung mulai menginvasi ke area jungle yang dimiliki EVOS Legend Pak Pulung. Waduh, purple buff dari EVOS Legend hilang. Ada keterlambatan lagi harusnya dari sisi farming yang dimiliki oleh Persik nih Om Awa. Ya, dan juga setup dari EVOS Legends adalah mereka berada di sisi kanan dari map. Yang berarti mereka ini nge-mirror banget. Alter Ego di kiri, mereka lagi ada di kanan. Oke. Dan berlaku kebalikan juga, jadi EVOS Legends mereka nggak mau untuk mengajak bertarung di awal-awal. Benar sekali, tapi sekarang coba lagi aja. Brave Factory langsung diaktifkan, tapi ternyata untuk kali ini Rasi. Cycling Eagle langsung masuk di bagian depan sana. Real World Man langsung diaktifkan. Pertempuran depan terjadi di area river. Udah ada Nata yang menjadi korban, namun terpisah, terpecar juga Sally untuk kali ini. Boy. Sally Boy di bagian belakang berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Reknya. 2 player dari EVOS Legend pun harus menjadi korban lewat pertempuran barusan. Iya, dan bahkan kalau kita lihat kali ini Ahmad masih bisa ditukarkan oleh seorang Clover, tapi ternyata Sally Boy masih mau lebih dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Clovernya killing spree untuk seorang Rasi dengan 8 asisnya Pak Pulung. Wow, Rasi begitu mengkilau untuk kali ini. Menjadi opener yang sangat ganas di mana Cycling Eagle-nya aktif. Disitulah pertempuran yang akan terjadi. 3 player dari Alter Ego sekarang ada di area mid dan satu inner turretnya berhasil dihancurkan. Menyusul satu bottom inner turretnya.
Yes, dan kalau kita lihat kali ini tersisa 3 inhibitor turret aja nih Kawawa di 11 menit loh ini. Yes, tempo pelan dari EVOS Legends tadi karena memang mereka ingin menghindari yang namanya team fight. Mereka nggak mau untuk berhadapan karena mereka lagi kalah secara item untuk di awal-awal. Yep. Dan ya, ini dia. Nih masih belum lagi aja nih. Painya juga tadi dilemparkan oleh ejector, mundur lagi dari rasinya juga. Untuk cycling eagle-nya belum langsung diaktifkan nih. Mereka hanya masih melihat dari kejauhan aja. Purple buff yang harusnya menjadi milik Versik sekarang menjadi milik dari Alter Ego kembali. Iya. Tapi kalau kita lihat dari itemnya, Nathan ini udah punya Blade of Despair dan bahkan ada satu Lantern Strike. Tapi kali ini bakal coba ditabrak lagi dan lagi Painya udah langsung masuk Braver Fighter Papulung dan bahkan lihat tracknya menahan semua damage yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Versik mulai masuk kali ini dengan adanya Puncur dan bahkan Rasi masih bisa untuk menarik mundur. Sillyboy yang akan menjadi target pertama kali ini. Sillyboy low banget dan langsung ditumbangkan oleh seorang Clover. Versik mencoba untuk puncher dan mata-mata execution ke arah seorang Pai, tapi ternyata Versik di sini masih bisa untuk ngegocek dan Rasinya tumpang di tangan seorang anti-match. Tapi di sisi lain lihat Ahmad yang benar-benar free banget, langsung dia cucu-cucu ke semua pemain dari EVOS Legend dan kali ini masih bertukaran yang cukup adil 2 untuk 2 Papulung. Wow, bertepatan dengan masuknya tadi Rasi ke dalam rumput ya, membuat untuk lock dari Tonros yang dimiliki oleh Versik mendadak hilang ke arah yang salah langsung. Andai tadi Tonrosnya masuk, kelar itu harusnya dari satu player Alter Ego. Untungnya tadi masih ada pergerakan juga dari player yang lain. Udil berusaha untuk kabur daerah tersebut tapi nggak sempat lagi. Udah ada Ahmad langsung maju ke bagian depan. Dia memberanikan diri dengan flicker yang udah ada. Tona 4 Februari kelar sudah. Namun Versik dan juga RKT nggak mau tinggal diam. Akankah Ahmad bisa selamat daerah tersebut? Karena ternyata tidak. Dengan Phantom Execution perutnya langsung dicolok begitu aja, kelar sudah. Dicolok ya. Dicolok tadi perutnya, Bu. Astaga. Dan lagi-lagi 2 member dari Alter Ego Esports hilang begitu saja di area atas. Pertama Udil yang jadi korban. Lalu tiba-tiba ada Ahmad yang sempat menumbangkan Clover. Tapi di sisi lain kali ini Lordnya bakal coba dicolek oleh beberapa pemain dari EVOS Legend. Mencoba untuk nge-contest kali ini dari Alter Ego Esports sendiri. Rasi muter-muter dengan Cycling Eagle mendapatkan Versik, tapi Versiknya bakal coba dipukul mundur. Pai coba buying the time kali ini, mencoba untuk menarik semua pemain dari EVOS Legend dan bahkan lihat dari Sillyboy-nya mencoba untuk memfollow up si Edo. Langsung connect ke arah seorang Rek dan bahkan ada Dance of Fleet dari seorang Sillyboy yang langsung menumbangkan satu pemain anti-match, terkena slow dan bahkan itu yang bikin takut dari seorang Eve. Wah, 2 player effect lagi dari EVOS Legend nih. Berawal dari slow effect lagi kan, kocar kacir semuanya. Cuman tadi Painya untuk kali ini dengan lapu-lapu yang dia milikin, ini kacau banget sih. Semua pertahanan dari EVOS Legend bakal hilang. Tapi sekarang udah ada lagi Samsung #Battle Challenge di mana panik gak menandakan untuk Alter Champ di luar sana berhasil untuk mengungguli dari EVOS Farm dari sisi dukungan. Wow. Oke, Lord yang pertama diamankan tadi oleh Alter Ego Esports dan lihat secara per item juga. Alter Ego Esports mereka unggul cukup jauh sekali dan Karinanya belum punya Thunderbelt sebenarnya. Gak ada efek slow tambahan dari dia. Jadi pastinya ini akan mengandalkan banget untuk tim fight besar. Gak ada true damage juga yang berhasil diantarkan ya harusnya Om Wawa ya. Dengan ada Thunderbird, dengan ada satu item tersebut, ini ada item defense yang udah digunakan juga oleh Karina, akan susah untuk ditumbangkan. Sementara RKT entah bagaimana ceritanya mendadak dia masuk ke dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Udah ada lagi anti-match jauh di ujung sana, akankah dia berani masuk? Tapi mendadak double kill berhasil didapatkan oleh Sillyboy. 2 player dari EVOS Legend langsung kacau balau. Di mana satu area di Bareami juga pasti akan hancur, tapi ternyata tidak, masih bisa bertahan sedikit lagi. Padahal hanya ada anti-match di luar sana yang langsung aja mencoba untuk nge-buying time. Dia kabur karena yang berbeda. Sillyboy-nya mencoba untuk mengejar, ditumbuk langsung disabet lagi. Anti-match masih bisa selamat, tidak ada Cyclone Eye. Mau lari ke arah mana? Mencari panggungnya, mencari satu ring tinjunya. Tapi sejauh ini dengan ada buying time yang dilakukan tidak memberikan efek apapun. Kenapa? Karena lain slotnya di bagian Pestara juga langsung menjadi korban. Hanya ada 3 player lagi yang dimiliki oleh EVOS Legend, tapi ada 2 player aktif yang berada di area Pestara. Untuk jauh headnya, RKT-nya, ejektornya berhasil mendapatkan langsung ke arah Pai. Cuman serangan dilakukan oleh Alter Ego Esports tanpa henti. Mereka ingin mendapatkan kemenangan. Udah ada Clover dengan pilihan order maju ke bagian depan untuk langsung mengusir pemain dari Alter Ego Esports. Wow, kita lihat 2 item Magic Penetration dari seorang Clover itu membuat damage dia tentunya masih bisa menahan beberapa pemain dari Alter Ego Esports tentunya Kawawa. Ya, dan Sillyboy dan anti-match belum selesai. Masih muter di Land of Dawn, saling kejar-kejaran satu sama lain. Ini mau lari sampai kapan nih?
langsung dipukul lagi. Rasinya Soulboom, Sakit ya ampun, banget. sampai lagi. Dalam. Sampai dalam dijemput lagi. Nah, baru kelar. Kelar. Akhirnya kelar, entah di episode yang keberapa. Ahmad. Hanya saja Ahmad di bagian tengah hilang juga, langsung diambil oleh pemain dari Force Legend, Cimomo. Iya, masih ada pertukaran 1-1 tapi anti-match dia coba buying time cukup lama untuk beberapa pemain dari EVOS Legend dan dia membuat kayak Sally Boy, ya udah oke, kita nggak bakalan buat Sally Boy bisa bareng sama beberapa pemain Alter Ego Sport yang udah numbangin inhibitor turret di area atas. Tapi kalau kita lihat sekarang hanya tersisa satu inhibitor turret aja di area bawah dan bahkan Rek kali ini mencoba untuk menahan semua damage-nya. Clover kali ini bakal menjadi korban berikutnya, bakal coba dikejar dan bahkan Pai dengan Backfighter-nya langsung menumbangkan One kali ini. Clover pun tumbang dan bahkan membuat Rek harus mundur karena dia nggak punya damage yang cukup untuk menumbangkan 3 pemain yang langsung menggerogoti beberapa pemain dari Force Legend dari Papulung. Yap, ini hanya ada sekitar 3 orang lagi aja dari Force Legend nih. Ada Pakito bergerak ke atas, jauh headnya masih ada di base turret. Lancelot-nya harus melakukan recall untuk bisa masuk lagi ke dalam base turret-nya. Dengan 3 player dimiliki oleh EVOS, 5 player dimiliki oleh Alter Ego. Akankah mereka akan langsung nge-push langsung nih mau? Kenapa? Karena untuk Samsung Galaxy Series yang udah mempersembahkan real time win probability ada 68% loh. Terlihat Void Kristalnya tadi diaktifkan. Ada BOD kali ini yang menjadi milik dari Versik, mencoba untuk pancer dan juga Tonros langsung aja ke arah yang berbeda. Phantom Execution, satu wave minion langsung hilang. Tapi Versik dikejar sampai dalam. Sally Boy tidak boleh terhadap karena sekarang coba lihat satu injektornya menyebabkan untuk kali Sally Boy tidak kuat lagi mendapatkan damage yang dikeluarkan. Untuk pemain dari Force Legend mereka masih bisa mempertahankan ke arah base turretnya. Ada 1, 2, 3, 4 player yang mendadak langsung siap gerak balik kanan masuk lagi ke base turret ataupun setup ulang lagi, Cimomo. Ini Alter Ego, mereka tidak boleh membuat kesalahan seperti tadi. Yap. Terlalu terburu. Memang yes, kalau bisa dapetin sesuatu itu bagus ya. Tapi kalau nggak dapet apa-apa ke punish. Inilah dia Alter Ego, mereka harus ke defense cukup panjang, cukup lama dan bahkan EVOS Legends. Mereka bisa ya ngepok sedikit atau setup dulu lah di arah dari turtle-nya, dorong minionnya. Benar Iya. sekali. Waduh, RKT tadi hampir aja loh, Cimomo. Iya, tipis ya. Untungnya masih ada second sweep juga. Masih bisa mundur tentunya dari RKT. Dan benar, aku setuju banget sama yang Kowawa dan Papulung bilang. Sally Boy, tadi kalau dia nggak pick off, aku yakin tuh Alter Ego masih bisa nge-press. Dan bahkan kali ini lihat, udah mulai diincar Udilnya. Versik langsung tonton sekarang seorang Udil. Dan bahkan kalau kita lihat ada circling eagle dari seorang Rasi kali ini. Versiknya, immortality-nya pecah dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja kah? Masih punya Tonros, masih punya Puncture juga untuk kembali dari seorang Versik. Masih bisa survive. Tapi bakal coba dikejar Pai kali ini. Anti-match masih mencoba untuk menahan. Rasi pun mencoba untuk mengejar ke arah seorang Versik. Tapi Versik masih bisa survive 40. Benar sekali, hanya saja untuk Alter Ego. Coba lihat 5 playernya siap untuk langsung masuk ke dalam base area yang dimiliki oleh pemain dari Force Legend. Mereka berhasil mengusir lagi Force Legend untuk masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Tapi ada stiker Go Onyx. Itu ya, kalau kita lihat, itu Alter Ego, pokoknya mereka merasa kayak, pokoknya lu jangan sampai lu nyentuh Lord gue. Ini Lord kita. Jangan pikir kalau EVOS punya kesempatan untuk nyentuh ke arah Lordnya. Karena kalau kita lihat memang sebenarnya Versik dan juga Sally Boy sebenarnya gameplaynya nggak beda-beda jauh. Mereka suka main agresif, apalagi dengan assassin yang mereka punya. Apalagi Versik, kita tahu Lancelotnya benar-benar mengerikan. Dan dia mencoba untuk berkali-kali numbangin Udil, tapi backup yang terus-terusan ada dari Alter Ego Esport ini membuat Versik pun bisa terpanis dengan cukup mudah. Nih RKT juga hehe, Cycling Eagle-nya nabrak langsung ke arah RKT. Namun sekarang pertempurannya kembali terpisah. Beliau langsung dikeluarkan hanya saja di bagian belakang sana. Satu real world manipulation merubah segalanya. Sally Boy terkurung lagi, untungnya dia masih bisa pergi. Coba lihat di mana anti-match, di mana RKT. 2 orang ini memotong wave minion agar tidak bisa masuk menabrak ke arah rumah mereka. Tapi Lord terbuka bebas. Ada Yip yang mengejar langsung ke arah RKT. Coba kita lihat dari minimap. Hanya saja untuk Udil seorang diri sekarang di atas sana. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat terancam. Tapi dirinya memang sendiri. Cuman mentalnya boleh diuji. Kita lihat aja untuk kali ini dari Lordnya. Berhasilkah diamankan? Karena sekarang Lordnya tanpa kontes, Cimomo. Iya, dan kali ini Versik pun posisinya udah ketahuan. Masih bisa diamankan tentunya Lordnya. Yang kedua, di tangan teman-teman dari Alter Ego Esport. Membuat One kali ini harus balik. Alfi Anti-Match sudah mulai ketahuan posisinya. Dan bahkan ada Tonal per memory dari seorang Ahmad. Rek pun masih bisa untuk mengcover seorang Anti-Match kembali ke base-nya. Ini benar-benar real world manipulation dari tadi. Orang yang mau pulang
Nggak boleh pulang. Gak boleh pulang. Itu Iya. tadi di all in loh tadi. Lunox-nya. Si Clover langsung di all in. Kelihatan dia pakai Brilliance of Aura. Dikejar habis-habisan langsung. Real world manipulation. Langsung dibuka tadi sama Udyl juga. Dan EVOS Legends plusnya mereka adalah ketika mereka tahu Lordnya mereka nggak bisa kontes. Mereka langsung dorong sisi kiri kanannya. Iya. Karena ini minionnya jangan sampai bisa jalan berbarengan untuk masuk ke base mereka sendiri. Tapi Nih, ternyata waduh. nggak cukup lama. Karena kali ini lihat pemain Alter Ego mereka udah mulai masuk ke base apa pula. Benar sekali, RKT mengusir mundur Celiboy ya Cimomoy, tapi untuk Lordnya udah nggak Ya, kuat pasti. lagi karena sekarang untuk damage-nya juga udah masuk semua. Dari SP-nya udah habis, mundur lagi dengan Guiding Wind dimiliki oleh Rasi, ada Tonros juga, wave minion kelar. Akankah dipaksakan oleh Alter Ego? Kenapa? Karena sekarang wave minion udah mulai masuk dari bottom lane, RKT. udah mulai masuk dari tengah juga. Reload manipulation, RKT masih bisa pulang ke dalam rumahnya. Hanya saja untuk versi Persik. Phantom Execution, tapi malah kesan begitu aja. Tona Pame berakan kalau dikeluarkan karena anti-match sekarang. Udah langsung menghilang dari Land of Down. Clover nggak punya Brian of Ode karena utus karena dia juga langsung menghilangkan sangat cepat. Hanya saja udah ada Udyl yang langsung meregang nyawa. Pertempuran kembali terjadi. Tapi untuk game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego Esports. Wow. Mereka ngeliat super minion yang terus berjalan masuk ke arah base dari tim EVOS kali ini membuat Alter Ego. Mereka mau langsung objektif gaming aja. Mereka nggak mau terlalu berlama-lama tentunya dan bahkan nggak mau ngulur-ngulur waktu lagi karena EVOS masih punya kesempatan untuk comeback sebenarnya karena mereka punya